Hai movie lovers, apa kabar? Hari ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Good Kids dengan genre komedi yang rilis pada Oktober 2016. Film ini disutradarai oleh Chris McCoy, menceritakan tentang 4 siswa sekolah menengah atas yang berprestasi yang baru saja lulus dari sekolah. Namun mereka menyadari bahwa mereka telah melewatkan pengalaman hidup yang menyenangkan semasa sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menjalani musim panas dan bersenang-senang bersama sebelum masuk perguruan tinggi. Untuk selengkapnya, mari simak alur ceritanya berikut ini. Sebelum kita mulai, tutup kamar, pasang handset, jauhkan lotion. Karena film ini ada adegan pengencrot. 4 sahabat ini yaitu Andy, Nora, Spice, dan Lion. Mereka menyadari tak pernah diundang dalam sebuah pesta selama 4 tahun dan merasa apakah ini hadiah yang mereka dapatkan atas kerja kerasnya, sebuah medali penghargaan atas prestasinya. Tapi Andy tidak merasa hebat seperti teman-temannya yang melakukan kesenangan semasa sekolah. Hingga Andy ingin melakukan sesuatu hal yang berkesan bersama sahabatnya, yaitu kenakalan yang belum pernah mereka lakukan seperti teman-temannya yang lain lakukan. Di pagi yang cerah, mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Andy, yang mana di tahun sebelumnya adalah pemelihara lapangan dan sekarang sebagai pelatih profesional tenis, mempunyai teman yang bernama Yako. Karena sudah menjadi profesional, Andy mendapatkan tugas dari Yako untuk mengajar tenis kelas pemula. Selesai mengajar tenis para tante-tante yang bahenol, Andy mendapatkan tawaran mengajar les private oleh salah satu pemain tenis, yaitu Gabby. Tanpa pikir panjang, dia pun menerima tawaran tersebut. Sedangkan Nora bekerja di sebuah laboratorium. Di sana Nora jatuh hati dengan Erlen. Sampai-sampai salah tingkah, namanya juga jatuh cinta. Tai kambing pun rasa coklat, katanya. Lion sebagai pelatih silat dan tanpa diduga selesai latihan, salah satu muridnya dijemput oleh sepupunya yang bernama Tensley. Mereka pun berbincang-bincang, hingga Tensley mengundang ke pestanya pada sore hari. Sepulang dari melatih tenis, Andy mendapatkan email dari teman online-nya yang bernama Danya, yang isinya foto berpakaian bikini Danya, dan Andy tidak bisa menahan nafsu bejatnya untuk melakukan senam titit coli. Di saat menuju ke tempat temannya Spice, Andy menceritakan kepada Lion dan Nora bahwa dia punya teman online dari Mumbai. Tapi mereka tidak terlalu percaya bahwa itu nyata. Andy memerlukan uang $2.000 untuk mendatangkannya, dan dia berusaha mencari jalan untuk mendapatkan uang tersebut agar bisa mendatangkan dannya. Sedangkan Spice bekerja di sebuah tempat makan. Di saat mereka sedang makan, tiba-tiba Lion memberitahu teman-temannya bahwa dia mendapatkan undangan ke sebuah pesta sore ini. Andy pun merasa bersemangat untuk datang ke pesta tersebut dan berharap teman-temannya melakukan hal-hal yang mereka ingin lakukan. Di sore harinya, mereka pun pergi ke pesta. Sesampainya di lokasi, mereka merasa seperti kambing congek yang tidak pernah datang ke sebuah pesta. Bisa dikatakan canggung lah ya. Di pesta tersebut, Andy dan Spice mendapatkan teman baru, cewek-cewek seksi, dan mereka pun berbincang-bincang. Hingga akhirnya Spice bertaruh $100 untuk membuat kue. Tujuannya mendapatkan senam titit dari si cewek. Tapi sayang 1000 sayang, usahanya tidak membuahkan hasil. Di lain tempat, Nora bertemu dengan Erlen, cowok yang dia sukai. Adegan pun berlanjut, mereka pun bermain air dan bersenang-senang. Sementara Andy bersenang-senang dengan teman barunya. Disinilah Andy melihat Nora dan si Erlen bermesraan. Dia pun cemburu. Lion menikmati pesta dengan Tai Chi teler. Namun si cewek mengajak Andy untuk mantap-mantap di dalam kamar. Petualangan surga dunia dimulai. Kentucu. Pesta pun berlalu.
Mereka pulang dengan wajah yang bahagia dan ada yang kesal karena belum mendapatkan senam titit. Keesokan harinya, Spice mendapatkan undangan ke pesta selanjutnya. Andy melakukan aktivitas seperti biasanya, namun kali ini pergi mengajar les private tenis bersepeda karena mobilnya tinggal di pesta semalam. Sesampainya di rumah Gabby, hal yang tak terduga terjadi. Ternyata les private yang dimaksud oleh Gabby adalah pengencrotan, bukan les private sebenarnya. Sepulang dari mengajar, penjaga perumahan merasa aneh dan bertanya kepada Andy, les seperti apa yang memakan waktu begitu lama? Andy menjawab sembari tersenyum karena kegirangan baru selesai pengencrotan. Latihan teknik memukul. Selanjutnya mereka pergi ke pesta berikutnya. Andy melihat Nora bersama Ellen. Dia menunjukkan ketidaksukaannya sama Ellen. Ya, cemburulah melihat Nora dengan Ellen. Keesokan harinya, Andy melakukan aktivitas seperti biasanya. Tak diduga, semenjak Andy menerima tawaran les private semakin banyak yang datang. Sebelum melakukan pengencrotan, Andy harus menyiapkan pengaman agar tititnya tidak terinfeksi penyakit. Satu persatu tante-tante yang sange, Andy lakukan pengencrotan. Crot. Mungkin enak ya sama tante-tante. Sebenarnya alasan Andy melakukan pengencrotan yaitu agar mendapatkan uang tambahan untuk mendatangkan Danya. Setelah uang tersebut terkumpul, dia pun mengirimkannya ke Danya. Di lain tempat, Nora dibuat kesal oleh Andy karena Andy cemburu kedekatan Nora dengan Ellen, di mana Ellen berumur 30 tahun sedangkan Nora 18 tahun. Malam harinya, Nora masih dalam keadaan kesal sehingga Ellen berusaha untuk menenangkannya dan membawanya ke sebuah laboratorium yang sebenarnya akal-akalan Ellen untuk melakukan pengencrotan. Hari berganti dan tak sampai di situ saja, Andy melakukan kembali pengencrotan dengan Gabby. Di saat mereka mandi dalam satu mangkok, tiba-tiba suaminya pulang. Andy pun lari kocar-kacir tanpa busana, meninggalkan jejak yaitu ikat kepala tenis yang membuat suaminya curiga akan hal tersebut. Itulah yang membuatnya berurusan dengan polisi. Namun polisi tersebut meminta bantuan dengannya untuk menyelesaikan masalah pinjaman yang terlalu besar. Dia pun menyelesaikan masalah tersebut. Sepulangnya dari itu, Yako dan Salvatore marah atas tertangkapnya Andy, yang mereka khawatirkan rusaknya reputasi tempat tenis tersebut, dan Andy diancam akan dipecat apabila dia melakukan pengencrotan lagi. Akan tetapi Yako dan Salvatore pernah melakukan hal yang sama, namun mereka tidak pernah tertangkap. Tentu ya. Pesta berlanjut. Andy masih menunjukkan kecemburuan kepada Nora karena sebenarnya dia menyukai Nora namun tidak mampu untuk mengungkapkannya. Nora menginginkan Andy melakukan sesuatu yang jorok pada dirinya, melakukan pengencrotan dengannya. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan Andy karena mereka sudah berteman begitu lama. Tak lama setelah itu, Andy mendapatkan sebuah telepon dari Diana yang menawarkan les private pada saat itu. Sebenarnya Andy menolaknya, namun mendengar bayaran yang begitu besar, dia tidak bisa menolak hal tersebut. Sesampainya di rumah Diana, dia pun tidak mendapatinya, malah bertemu dengan teman semasa sekolahnya, Conch, dan anak Diana. Dengan wajah yang kaget, dia bertanya kepada Conch, "Lagi apa kamu di sini?" Conch menjawab, "Lagi mengasuh anaknya Diana." Conch mengundangnya untuk datang ke pestanya malam ini, dan Andy tidak jadi melakukan pengencrotan di saat itu. Singkat cerita, suami Gabby dan yang lainnya melakukan rembukan, penasaran akan ikat kepala siapa yang tertinggal di rumah Gabby. Mereka pun mencari tahu. Di lain tempat, Nora akhirnya tahu bahwa Ellen selingkuh dan tidak lagi menyukainya. Sedangkan Lion berhalusinasi saat melatih silat yang diakibatkan kebanyakan mengonsumsi narkoba. Ini yang menyebabkan Lion kehilangan pekerjaannya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Dengan wajah yang begitu senang, Danya pun sampai. Hal yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul. Lalu Andy mengantarnya ke sebuah penginapan. Sayangnya,
Andy tidak dapat melakukan pengencerotan karena titik Andy terinfeksi jamur yang disebabkan oleh kebanyakan melakukan pengencerotan dengan perempuan yang berbeda-beda. Andy pun bergegas pergi ke dokter. Dokter pun bilang dia tidak bisa melakukan pengencerotan selama seminggu ke depan, sehingga Andy meminta saran agar waktu pemulihannya bisa dipercepat. Dan dokter pun berkata, biasanya perempuan memakai yogurt untuk menyembuhkan infeksi tersebut. Hal itu pun diikuti oleh Andy. Di malam harinya, mereka datang ke pesta yang diadakan Conch. Mereka bersenang-senang. Tiba-tiba, suami Gabby dan yang lainnya datang menemui Andy. Saking pintarnya Andy, dia mengakui telah meniduri para istrinya. Di saat bersamaan, dia mengungkapkan rasa cintanya kepada Nora. Para suami tersebut naik darah dan memukuli Andy. Namun di saat Lion bermesraan dengan Danya, dia pun mempunyai perasaan buruk dan akhirnya bergegas menemui Andy yang lagi baku hantam. Lion memberikan bantuan dan para om-om jatuh sakit. Spice yang menanti-nantikan senam titit pada akhirnya mendapatkannya di pesta ini. Pesta berakhir dan mereka pulang. Di hari berikutnya, Danya kembali ke Mumbai. Dia pun jatuh hati kepada Lion. Sedangkan Andy akhirnya menaklukkan hatinya Nora. Panas pun berakhir. Mereka lalu masuk kuliah. Di film ini ada pesan yang dapat kita ambil, yaitu bersenang-senang itu boleh, tapi jangan sampai mengabaikan pendidikan atau tanggung jawab kita.